Assalamualaikum anak-anak sekalian. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana, sehat semua hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah, di hari ini mungkin suara Bapak agak terdengar beda ya. Ini Bapak lagi batuk sekarang ini, tapi walaupun bagaimanapun Bapak semangat. Nah, jadi kalau Bapak semangat, kamu juga harus semangat juga. Masa kalah sama Bapak yang sedang sakit kamunya. Maka dari itu sebelum kita memulai pelajaran, semua di sini sudah hadir semua, sudah masuk semua. Sudah, Pak. Masuk semua sudah ya? Sudah, Alhamdulillah. Pak. Terima kasih ya karena sudah tepat waktu masuknya. Dari link yang Bapak bagikan untuk masuk ke dalam Google Meet kita, Bapak lihat memang sudah semua masuk di sini. Jadi Bapak apresiasi tepat waktu masuknya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau mengingatkan bahwasanya di masa sekarang ini kamu harus menjaga kesehatan. Apalagi di sekarang ini kita lihat di TV, COVID-19 ini semakin lama semakin ganas dia. Jadi perlu kita untuk menerapkan yang namanya 4M. Apa itu 4M, Marwan? Ada yang tahu? Cuci tangan, Pak. Saya, Pak. Iya, yang pertama mencuci tangan. Habis itu apa lagi? Memakai masker. Ada yang tahu Pak. lagi? Memakai masker, Pak. Memakai masker. Menjaga jarak, Pak. Menghindari Jaga jarak. Dan yang terakhir menghindari kerumunan. Juga kalau bisa hindarkan kita untuk bersalaman dengan orang lain ya. Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, biasanya kita akan berdoa. Maka Bapak minta kepada Muhammad Khair, coba dipimpin doa kita hari ini untuk memulai kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Silakan Muhammad Khair. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, kita akan memulai pelajaran kita di tema 6. Tema 6 ini judulnya adalah panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin jelaskan sedikit mengenai tujuan pembelajaran yang akan kamu capai di hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak dengan benar. Yang kedua, dengan melalui video pembelajaran, nanti Bapak akan bagikan video pembelajaran. Siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk, Bapak akan kasihkan dulu teks bacaan. Nanti yang dimana nanti dari teks bacaan ini nantinya kamu akan mengerjakan tugas. Ada tugas yang akan Bapak berikan dari teks bacaan ini. Bentuk tugasnya seperti apa? Ada yang pertama nanti tugas mandiri, yaitu melalui teks bacaan ini untuk membuat peta konsep, mencari ide-ide pokok dari sebuah paragraf yang akan kamu buat nanti, kamu rangkum menjadi satu paragraf nantinya. Nanti akan Bapak share LKPD-nya mengenai ini, mengenai membuat peta konsep ini. Di akhir pembelajaran nanti akan Bapak share LKPD-nya di
WA grup kita nantinya. Itu contoh LKPD-nya nanti ya. Nah, yang kedua, kamu akan Bapak suruh untuk berkelompok dengan mengamati video pembelajaran nantinya. Nah, nanti akan Bapak bagikan video pembelajarannya ya, mengenai cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini yang pertama, ini teks pembelajarannya. Lihat, udah bisa dilihat anak-anak? Udah Pak, masih kecil Pak. Kecil kali, Pak. Kecil kali ya? Iya Pak, tak terbaca Pak. Pak besarkan ya. Sudah nampak? Ini adalah contoh teks eksplanasi yang diambil dari media cetak ataupun media elektronik. Nah, kira-kira Marwan tahu nggak ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. 3, Pak. Ya, 3, Pak. ada? 3. Iya, ada 3 paragraf ya. Ini ada 3 paragraf. Nanti Bapak akan suruh kamu membaca ini satu persatu dari 3 paragraf ini untuk melihat apakah kamu itu sudah semakin lancar nggak membacanya selama kita melakukan pembelajaran daring ini. Maka dari itu coba Khair baca dulu untuk paragraf pertama. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak di dapur? Ya, Pak. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Memasak Ada sayur. tanda tanya. Sorry, Pak, maaf, Pak. Ada Tahukah tanda kamu? tanya. Iya, tanda tanya. Tahukah kamu? Ya, besarkan sedikit, Pak. Ya, baru jelas. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa inilah yang peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Ada, Pak? Ya, itu untuk paragraf pertama ya. Untuk paragraf kedua, coba baca Sopwatul. Untuk paragraf kedua. Iya Pak. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Iya, itu Bisa, untuk Pak. paragraf Kedua. Iya. Nah, untuk paragraf ketiga, bentar ya. Untuk paragraf ketiga, coba baca Sartini, coba baca Sartini. Ya Pak, Ya, coba panas dibaca ya. berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah.
Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi dapat terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Sudah, Pak? Nah, inilah yang namanya disebut dengan teks penjelasan atau teks eksplanasi ya. Jadi teks yang menjelaskan satu peristiwa ataupun fakta di dalam kehidupan kita. Nanti dari sini kamu akan Bapak suruh tugas mandirinya yang sudah tertera dari LKPD adalah mencari ide pokok dari ketiga paragraf ini. Dan nantinya kamu akan merangkum dari ide pokok paragraf yang kamu buat tadi, maka itu akan kamu jadikan dalam bentuk paragraf. Nah, jadi dari 3 nanti paragraf ini yang sudah kamu cari ide pokoknya, nanti akan kamu buat dia menjadi 1 paragraf yang utuh. Nah, itulah nanti yang disebut dengan rangkuman dari teks eksplanasi ini. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham Paham, ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya. Alhamdulillah kalau paham. Nah, untuk supaya kita lebih semangat belajar ini, sudah tahu nggak ada satu yel yang biasa kita buat, yaitu tepuk semangat. Masih ingat kan? Masih, semangat, Pak. lebih semangat kita, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Masih ingat? Tepuk semangat, semangat, yes, biar kita semangat. Ya. Oke, kita mulai ya, sama-sama ya, biar kita semangat belajarnya. Sebelum kita memasuki video pembelajaran yang akan Bapak bagikan, kita mulai ya, tepuk semangat. Semangat. Yes. Iya, mantap. Supaya lebih kita semangat dalam belajar. Nah, sekarang Bapak akan bagikan satu video pembelajaran. Nah, untuk itu Bapak berhentikan dulu ini presentasinya supaya bisa masuk video pembelajaran dari Bapak ya. Perhatikan baik-baik karena ini akan berhubungan dengan tugas kelompok yang akan kamu buat nantinya. Ini Bapak hentikan dulu ya. Pak. Udah masuk belum? Belum, Pak, belum. Belum. Pak. Bentar ya, lagi proses ini.
Sudah masuk? Belum Pak. nampak, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum ya? Bentar ya. Yang pernah dulu sekali cinta. Bu ya, ini lagi proses ya. Nampak anak-anak? Belum, Pak. Ya. Kalau kita anggap selesai videonya Pak lanjut. Ya Pak? Kalau kita anggap selesai videonya, nggak bisa ya Pak? Bentar ya Pak. Nampak sudah nak? Ah, sudah mulai bergerak-gerak nampak itu, Pak. Sudah. Assalamualaikum. Iya, mulai Pak. Oke. Dan semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Dan subtema yang kedua yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Ini kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Siap dan semangat ya untuk belajar. Yuk kita berdoa dulu untuk memudahkan kita dalam pembelajaran hari ini. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adikku kelas 5, kalian coba amati gambar yang ada di layar kalian. Siapa yang sering membantu IPAT sekali? Biasanya ada alat-alat memasak ya.
merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Nah, adik-adik, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, sekarang ayo kita pelajari bagaimana saja cara perpindahan panas. Yang pertama adalah dengan cara konduksi. Konduksi merupakan cara seperti kalian lihat pada gambar, contohnya yaitu panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Kemudian cara perpindahan panas yang berikutnya, panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, seperti proses memasak air yang ada pada gambar, ya, air yang ada dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Proses tersebut merupakan cara perpindahan dengan cara konveksi. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Radiasi merupakan cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya seperti sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Oke, adik-adikku kelas 5, untuk memahami cara perpindahan panas, kita akan pelajari lebih dalam tentang konduksi. Kalian simak dan baca baik-baik ya. Perpindahan kalor dengan Anggap selesai boleh nih, Pak. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan Biar saya zat jelaskan perantara. lagi kan, Pak, kan waktunya Pada lama kali kan, Pak. perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya Nah, kita sudah melihat tadi video pembelajaran. Baik, sekarang dari video pembelajaran yang kamu sudah lihat tadi sampai habis, tentu kamu sudah banyak mengetahui kira-kira ya Bapak share lagi kembali ya. Kira-kira kalor itu ada yang tahu nggak dari video pembelajaran tadi kalor itu artinya apa? Coba Priska, apa kira-kira arti kalor yang sudah kamu lihat tadi dari video pembelajaran tadi? Yang saya ketahui dari video itu, Pak, kalor itu adalah panas. Iya, panas ya. Jadi bisa disebutkan bahwa kalor itu adalah panas ya. Kalor itu panas. Panas yang bagaimana? Panas yang berpindah dari benda. Yang berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor, sehingga kita bisa merasakannya nantinya. Jadi kalor itu ada terbagi 3. Yang pertama radiasi, yang kedua konduksi, dan yang ketiga konveksi. Nah, radiasi ini apa? Konduksi ini apa? Konveksi ini apa? Maka dari itu harus kita ketahui dari video pembelajaran tadi. Ada yang tahu nggak? Misalnya ketika ibumu menjemur pakaian, tiba-tiba sore sudah kering dari pakaian yang basah yang menjadi kering. Kira-kira tahu nggak itu perpindahan panasnya secara apa? Coba Marwan, kira-kira perpindahan panasnya seperti apa itu? Dari pakaian yang dijemur pagi masih basah dan menjadi kering, kira-kira perpindahannya apa Marwan? Iya, dengan radiasi, Pak, dengan matahari. Iya, radiasi ya. Jadi radiasi itu apa?
Radiasi itu perpindahan panas juga, tapi perpindahannya dengan pancaran. Jadi panas matahari yang mengenai pakaian tadi melalui sinar dari matahari, sehingga terjadilah panas yang berpindah dari matahari ke pakaian, sehingga pakaian tersebut lama-lama menjadi kering. Yang kedua apa? Kalau kita dekat api, misalnya kita dekat api unggun ketika pramuka, ketika kita mendekati api itu, tapi jangan terlalu dekat ya, nanti bisa terbakar kita. Ketika kita dekatkan tangan kita ke api itu, tangan kita tidak terbakar, tapi kita bisa merasakan panasnya panasnya api itu dari pancaran sinar api itu yang mengenai tangan kita, mengenai kulit kita, sehingga kulit kita itu menjadi terasa panas. Nah, ini disebut dengan yang namanya radiasi ya. Jadi apa tadi Khair, radiasi tadi itu apa artinya tadi? Perpindahan panas. Ya, perpindahan panas. Tapi dengan apa? Dengan pancaran. Dengan pancaran. Pancaran, Pak. Ya, dengan pancaran atau sinar ya. Ya, Pak. Yang kedua, perpindahan panas itu ada secara konduksi ya, melalui perpindahan panas melalui zat perantara. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita memasak kita menghidupkan lilin, api dari lilin itu kalau kita dekatkan besi di atas api itu, lama-lama panas dari lilin itu merambat mulai dari ujung besi ke ujung tangan kita yang memegangnya itu. Artinya apa? Melalui perambatan konduksi ini. Lama-lama merambat sampai ke ujung tangan kita, sehingga tangan kita akhirnya merasakan panas dari besi tersebut. Nah, panas seperti ini, perpindahan panas seperti ini disebut dengan konduksi atau melalui zat perantara ya. Video yang ketiga tadi, video yang selanjutnya tadi sudah kita lihat, perpindahan panas yang selanjutnya adalah konveksi. Konveksi ini apa? Konveksi ini perpindahan panas, tapi ada partikel zat yang melaluinya sehingga kita bisa merasakan panasnya. Ketika kita memasak air ya, ketika kita memasak air, panas dari besi atau wajan yang terkena api panas, lalu masuk panasnya itu ke dalam zat. Apa zatnya? Air yang kita masak itu tadi. Zat dari air itulah yang disebut dengan konveksi. Menguap air tersebut sehingga kita bisa merasakan panasnya, ya kan? Ya, Pak. Udah? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Mulai dari video pembelajaran tadi sehingga sampai kita ke perpindahan panas. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Atau Bapak sudah jelas menjelaskannya? Sebelum Bapak memberikan LKPD, ada yang mau ditanya nggak? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Alhamdulillah, berarti Bapak sudah jelas menjelaskannya ya. Nah, nanti akan Bapak kirimkan LKPD yang kedua, yaitu tugas berkelompok. Kamu akan melakukan satu percobaan, baik itu melalui perpindahan panas secara konduksi ya. Tugas kelompoknya sudah Bapak bagikan di WA Group. Jadi lihat kelompoknya nanti, yang mana teman kelompoknya. Kamu akan membuat suatu percobaan dengan cara membuat percobaan perpindahan panas secara konduksi.
catat apa yang dimaksud dengan konduksi, baru apa kesimpulan dari percobaan yang akan kamu buat nantinya. Nah, waktunya itu sudah Bapak berikan. Jadi harus tepat waktu memberikannya. Dan kita akan presentasikan nanti dalam meet selanjutnya untuk kelompok yang sudah melakukan percobaannya. Nanti lihat ya contoh LKPD-nya ya. Dalam WA grup kita sudah dibuat di situ semuanya. Baik. Ini saja pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada yang ingin Bapak tanyakan? Kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Priska, apa kira-kira kesimpulan kita pelajaran hari ini? Mengenai apa sajakah pelajaran kita pada hari ini? Yang dapat saya simpulkan, Pak, mengenai panas dan perpindahannya, Pak. Ya, yang pertama dari awal kita membicarakan tentang yang pertama tadi melihat contoh teks eksplanasi. Bagaimana teks eksplanasi itu? Berapa paragrafkah tadi teks eksplanasi yang sudah Bapak tampilkan tadi? Mencari ide-ide pokoknya dan juga membuat ringkasan ataupun rangkuman dari ide pokok yang akan kamu cari. Yang kedua adalah mengenai perpindahan panas, ya kan? Perpindahan panas itu ada 3, apa saja tadi? Radiasi, konveksi, konduksi, dan konveksi. Ya, baik. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Ingat, terus kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan supaya kita selalu sehat untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya akan Bapak berikan jadwalnya. Saya mau nanya, Pak. Nah, apa itu? Radiasi berbahaya nggak, Pak, untuk kulit, Pak, atau untuk mata, Pak? Radiasi ini sinar ya kan. Sinar matahari ini ada yang berbahaya kalau ketika kita berjemurnya di siang hari. Ya, berbahaya bagi kulit kita. Kenapa berbahaya? Karena sinarnya sudah tidak baik lagi untuk ke kulit kita. Coba Marwan, kalau kau berjemur di tengah hari. Satu, yang pertama sudah tentu kamu akan pingsan mungkin di siang hari, tengah hari itu. Yang kedua, kulit kita bukan lagi bagus, malah menjadi hitam atau keling ya. Tapi kalau pada pagi hari sinar matahari itu bagus. Mulainya dari jam berapa? Mulai dari jam 7 sampai jam 9. Berjemur kita di situ boleh. Malah diwajibkan mungkin. Makanya ketika kita pagi ada senam pagi ketika kita tetap muka, tidak ada COVID. Senam pagi itu apa? Mengenakan kulit-kulit kita ini ke dalam ke sinar matahari. Karena sinar matahari itu bagus untuk pertumbuhan kamu. Sinar matahari itu mengandung vitamin D, bagus untuk pertumbuhan tulang supaya kamu cepat tingginya. Nah, jadi itu dia. Ada sinar matahari yang bagus, ada yang tidak bagus. Yang tidak bagus pada saat siang hari, ya kan? Ada yang lain sebelum Bapak tutup pembelajaran kita? Nggak ada, Pak. Paham, Pak. Udah, Pak. Ada 2 lagi. Paham, Pak. Iya, baik. Nah, jadi, ya Pak. Kita tutup saja. Ada 2 lagi kan? Oke Pak. Baik. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Ingat tadi ya, menerapkan protokol, selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, maka dari awal kita tutup dengan doa, kita awal dengan doa, maka di penutupan pembelajaran ini juga harus kita tutup dengan doa. Tadi sudah si Khair, sekarang coba Marwan pimpin doa kita untuk penutupan belajar kita hari ini. Iya, Pak.
menutup pembelajaran kita, hendaknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Baik, mungkin ini pembelajaran kita hari ini. Ingat LKPD-nya dikerjakan sesuai waktu yang sudah Bapak buat di WA grup kita ya. Iya, Pak. Baik, Iya, Pak Rifki. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Salam. Selamat pagi, Pak. Ya, dipersilakan tampilan berikutnya. Waktu terus berjalan. Sekarang Bu Siti kayaknya, Pak. Bu Siti udah angkat tangan tuh, Pak. Iya, Ibu Siti silakan. Ya. Berapa orang lagi setelah Ibu Siti nanti? Pak Marwan? Ya, Pak. Terus siapa lagi? Habis, Pak. Ibu Priska. Ibu Priska satu lagi belum, terakhir. Belum. Iya, Pak. Iya, Bu. Ya. Ya, silakan Ibu Siti. Yang lain Ibu Priska, Pak Marwan dipersiapkan dengan matang supaya nanti waktunya tidak termakan untuk persiapan nanti ya. Silakan Bapak Ibu, Ibu Siti. Baiklah. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.